Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam At-Tuhfah. Ini adalah majelis yang ke-72. Masih dalam pembahasan al-hal. Kemarin kita sudah membahas ta'rif al-hal. Dan juga kita sudah membahas bahwasanya hal itu bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa juga maf'ul, bisa juga khabar, bisa juga yang majrur. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat sebuah isim itu bisa menjadi hal dalam sebuah jumlah, sebuah kalimat. Dalam matan disebutkan wala yakunu illa nakirah. Hal itu tidak akan ada kecuali nakirah. Maksudnya salah satu syarat isim itu menjadi hal, dia harus berupa isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan dia tidak akan ada kecuali setelah kalam sempurna. Itu posisi hal dalam sebuah jumlah harus ada rukun-rukunnya dulu. Ya, mubtada, khabar, baru ada hal. Fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, baru ada hal. Ini maksudnya setelah kalam itu sempurna. Bukan maksudnya bahwasanya hal itu selalu tidak diperlukan, dalam artian kalau tidak ada hal kalam sudah sempurna, bukan. Karena terkadang di sebagian model kalimat itu justru hal itulah yang menjadi penyempurna. Kalau tidak ada hal, kalimat tersebut jadi kurang, tidak tersampaikan maksudnya. Jadi difahami apa makna ba'da tamamil kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Kemudian syarat ketiga pada sahibul hal, yaitu yang dijelaskan keadaannya. Misalnya fa'il atau maf'ul bih. Nah, ini harus ma'rifah, harus berupa isim ma'rifah. Harus berupa dhamir atau nama atau isim isyarah atau isim mausul atau yang ada alif lamnya, atau yang diidhafahkan kepada ma'rifah. Jadi dua syarat untuk hal. Yang pertama dia harus nakirah, yang kedua dia harus setelah tamamul kalam. Satu syarat untuk sahibul hal, yaitu dia harus ma'rifah. Kita baca syarah. Qala syarih rahimahullah wa aqul yajibu fil hali an yakuna nakirah. Wajib secara ilmu nahwu hal itu berupa isim nakirah. Wala yajuzu an yakuna ma'rifah. Dia tidak boleh berupa isim ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun fihi al-halu ma'rifatan fil zahir. Dan jika ada susunan kalimat yang ada padanya hal, tapi hal dalam kalimat tersebut dalam keadaan ma'rifah secara zahir, maka apa yang kita lakukan? Fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifah binakirah. Maka isim ma'rifah ini kita takwil menjadi nakirah. Maksudnya kita maknakan dengan makna yang nakirah, dengan isim lain, bukan merubah tulisannya, bukan. Maksud ditakwil adalah membawa kepada makna nakirah sehingga sesuai dengan syarat hal yang harus nakirah. Mislu qaulihim, misalnya perkataan yang sering kita dengar, ja'al amiru wahdahu, yaitu perkataan wahdahu, sendiri.
Fa inna wahdahu halun minal amir. Wahdahu mansub, wahda diidhafahkan pada dhamir hu, jadinya ma'rifah. Ini adalah hal dari fa'il yaitu al-amir, wa huwa ma'rifatun bil idhafati ila dhamir. Wahda di sini ma'rifah karena diidhafahkan pada dhamir, dan Anda sudah tahu salah satu model ma'rifah adalah isim diidhafahkan pada isim ma'rifah yang salah satunya adalah dhamir. La walakinnahu fi ta'wili nakirah hiya qauluka munfaridan. Dan tapi dia ditakwil dengan isim nakirah yaitu munfaridan. Maknanya sama, wahdahu, munfarid sama. Cuma kalau kita takwil dengan munfaridan yaitu menyesuaikan dengan syaratnya, syarat hal. Faka'annaka qulta, seakan-akan kau bilang ketika bilang ja'al amiru wahdahu, seakan-akan kau bilang ja'al amiru munfaridan. Itu sama. Wa mithlu dzalika qauluhum arsalahal iraka. Ya, perkataan orang Arab yang lain al-iraka, ain ra alif kaf. Ya. Seperti wazan siam. Ya. Arsalah yaitu al-ibil. Arsalah al-iraka. Barakallahu fikum. Ai mu'tarikatan. Dia melepaskan ontanya dalam keadaan onta-onta tadi al-iraka, ditakwil menjadi isim nakirah mu'tarikatan, yaitu muzdahimatan, dalam keadaan onta-onta itu berdesak-desakan saking banyaknya. Dia hal dari dhamirha. Waja'u al-awwala fal-awwala. Mereka datang al-awwala mansub, fal-awwala ada alif lamnya. Begitupun al-iraka ada alif lamnya, ma'rifah. Tapi di sini ditakwil kepada yang nakirah. Apa takwil al-awwal fal-awwal? Ay mutarattibina. Datang berurutan. Ya. Tidak berdesak-desakan tapi berurutan dengan model antri. Ya. Ini artinya tetap tidak batal syarat hal itu harus nakirah. Karena kalau ada yang ma'rifah kita takwil kepada yang nakirah, bawa kepada syaratnya. Ya. Wal aslu fil hal an yaji'a ba'da istifa'il kalam. Hukum dasar dari hal yaitu dia baru boleh ada kalau kalam sudah istifa. Apa itu istifa? An ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Itu fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khabarnya, barulah boleh ada hal. Artinya harus lengkap, baru ada hal. Wa rubbama wajib taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalam. Kemudian beliau menyebutkan faedah keadaan sebagian jumlah, yaitu hal itu terkadang wajib didahulukan. Ya, bukan di belakang tempatnya, tapi datang dia diletakkan paling depan. Ini sebagian keadaan. Kapan itu? Kata beliau, kama idza kana al-halu isma istifham. Misalnya jika hal dalam keadaan berupa isim istifham.
Ya, isim istifham yang bermakna menanyakan keadaan, maka ini disebut hal juga i'rabnya. Memang lafaznya mabni. Nahu kaifa qadima aliyun. Ya. Fi'il fa'il. Qadima aliyun fi'il fa'il. Kemudian kaifa itu isim istifham diletakkan di depan karena kaidahnya isim istifham itu harus di depan. Fa kaifa ismu istifhamin mabniun 'ala al-fath. Dia adalah isim istifham kaifa itu. Dia mabni bukan mu'rab, artinya harokatnya selalu seperti itu. Selalu fathah. Fil mahalli nasbin halun min ali. Dia menempati posisi hal yang mansub. Apa maksud fi mahalli nasbin? Yaitu kalau seandainya ada isim mu'rab menempati posisi dia akan mansub. Ya. Mansub lafaznya. Ya. Tapi karena dia mabni kita bilang fi mahalli nasbin. Sahibul hal yang dijelaskan halnya adalah Ali. Wala yajuzu ta'khiru ismi al-istifham. Ini sebabnya kenapa kaifa dikedepankan. Isim istifham tidak boleh dibelakangkan. Ya, tidak boleh kita bilang qadima aliyun kaifa. Enggak bisa secara nahwu. Kemudian syarat yang terakhir tentang sahibul hal. Wa yushtaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan. Sahibul halnya harus ma'rifah. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bighairi musawwir. Sehingga tidak boleh sahibul hal itu nakirah tanpa alasan. Ya. Berarti kalau pakai alasan boleh, itu maksudnya. Kalau enggak ada alasan enggak boleh. Ini hukum dasar. Wa mimma yusawwiru maji'al hali minan nakirah, dan diantara perkara yang membuat bolehnya hal itu dalam keadaan sahibul hal dalam keadaan nakirah. Ya, tadi kan dibilang sahibul hal harus ma'rifah, kecuali ada yang membuatnya boleh. Apa yang membuatnya boleh? Di antaranya adalah kalau ini disebutkan an tataqaddamal halu 'alaiha, jika hal diletakkan di depan mendahului sahibul hal, maka boleh sahibul halnya nakirah. Ya. Ka qauli syair liman yatamuhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ya. Barakallahu fikum. Syahidnya limayyata muhishan dhalalu. Ya. Limayyah jar majrur, mayyah nama perempuan, mayyah bahasa Indonesianya maya, ya. Bahasa Arabnya mayyah, mayyatu. Jar majrur khabar. Mana mubtada'nya? Dhalalu. Ya, dhalal itu puing-puing. Ya, bekas rumah. Dulu kan di Arab orang pindah-pindah, ya. Ya, walaupun rumah terbangun tapi sudah tidak cocok, nanti ditinggalkan. Nah, puing-puing rumah yang ditinggalkan itu maksudnya. Yaluhu yang tampak, ka'annahu khilalu bagaikan sarung pedang, ya, berkilat. Ya. Syahidnya di situ, barakallahu fikum, kata beliau, fa muhishan halun min dhalalu. Muhishan itu hal, ya, dia nakirah mansub. Muhishan itu artinya sudah enggak ada yang menempati, ya.
muhish. Sudah ya keadaan orang sendiri berada di rumah kosong, itu namanya muhish, ya. Enggak ada teman. Dia hal dari talalu. Wa talalu nakiratun. Talal ini nakirah, padahal dia sahibul hal. Yang mau dijelaskan keadaannya itu talal, tapi dia sendiri nakirah. Tidak memenuhi syarat dasar. Sahibul hal kan disebutkan di matan tadi harus ma'rifah. Tapi ini kok nakirah. Wa sawwagha maji al-hali minhu taqaddumuha alaihi. Yang membuat dia boleh sahibul hal itu dalam keadaan nakirah menyelisihi syarat, yang membuat dia boleh adalah karena hal mendahuluinya, ya, yaitu muhishan hal menjelaskan keadaan apa? Talal, ya. Maya memiliki puing-puing bekas kampung tempat dia tinggal, yang mana ini sudah muhish, ya. Bikin orang ngeri kalau tinggal di situ sendiri, ya, sudah ditinggalkan. Wa mimma yusawwighu maji al-hali minan nakirah an tukhassasa hadhihi an-nakiratu bi idhafatin aw wasfin. Di antara perkara yang membuat sahibul hal boleh dalam keadaan nakirah adalah jika sahibul hal itu sudah ditakhsis, yaitu tidak nakirah murni, ya. Karena nakirah itu ada yang murni mahdhun, enggak ada sama sekali penghususan. Ada nakirah ghairu mahdh, ya, ada penghususan dengan didhafahkan atau dikasih na'at, ya. Famizalul awal, contoh sahibul hal yang ditakhsis dengan idhafah, sehingga walaupun dia nakirah boleh ada halnya, adalah dalam firman Allah fi arba'ati ayyamin sawa'an, ya. Fi arba'ati ayyamin sawa'an, ya. Langit, bumi disempurnakan penciptaannya oleh Allah dalam 4 hari, ya. Yang 4 hari ini sawa'an, ya. Arba'ati ini sahibul hal, ya. Dia nakirah walaupun didhafahkan, karena syarat sebuah mudhaf itu menjadi ma'rifah kalau mudhaf ilaihnya juga ma'rifah. Jadi dia ikut ma'rifah. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah, ya masih tetap nakirah, ya. Seperti di sini, ayyam kan mudhaf ilaih tapi nakirah. Berarti arba'ah itu nakirah. Itu syahidnya. Dia sahibul hal tapi nakirah. Kenapa? Karena sudah dihususkan dengan ayyam. Tidak terlalu nakirah. Contoh yang nakirah murni arba'ah, ya. Fi arba'atin titik, ya. Enggak ada keterangan, ya. Sawa'an mansub sebagai hal, ya. 4 hari yang sawa, ya, sempurna, sama, ya. Hari ini 24 jam atau apa, ya. Ada khilaf antara ulama, ya. Baik ulama Islam maupun ulama tabi'ah, ya, falasifah, tentang falasifah wallahu alam, ya. Apa mereka ada khilaf atau tidak? Ya, kan sudah disebutkan alam ini jadi dalam 6 hari, ya. Ada yang mentakwil 6 hari itu maksudnya ya 6 hari biasa, 6 kali 24 jam. Ada yang bilang 6 hari yang dimaksud adalah hari yang seperti dalam firman Allah fi yaumin kana miqdaruhu, apa namanya? Hari wa inna yawman indahu alf sanah.
1 hari 1000 tahun. Ya, berarti 6000 tahun. Ya. Ya, pendapat kedua ini dinukil oleh Imam Ahmad dalam Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ya. Dan ini yang banyak disebut oleh ahli-ahli alam zaman sekarang. Ya. Dunia ini terjadi dalam 6 tahap. 6 masa, dan itu sudah disebut dalam Al-Quran. Sebelum orang sekarang ngomong 6 tahap, sudah dalam Al-Quran dalam 6 hari. Ya. 6 hari itu 2 tafsiran tadi. Ya. Fasawa'an halun min arba'ah. Sawa itu adalah hal. Sahibul hal adalah arba'ah. Wa huwa nakirah, dia isim nakirah. Wasagha maji al-hal minha likauniha mudhafatan. Arba'ah bisa menjadi sahibul hal padahal nakirah karena dia diidhafahkan. Wa mizalus tsani qaulus syair. Contoh sahibul hal nakirah tapi sudah khusus dengan na'at adalah perkataan penyair, Najjaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu fi fulkin makhirin fil yammi mashhuna. Ya, najjaita ma'ruf, engkau selamatkan. Wastajabta lahu, engkau kabulkan doanya. Fi fulkin, dalam sebuah perahu. Makhirin, yang membelah air. Ya. Makhirin, membelah air, itu dengan bagian depannya itu. Ya, membelah angin. Ya, ada yang bilang belah angin, ada yang bilang membelah air. Pokoknya makhir, makhara artinya membelah. Ya. Fil yammi, yaitu air yang banyak. Mashhunan, ini hal. Ya. Artinya penuh. Ya, penuh muatannya. Saibul halnya mana? Saibul halnya adalah fulkin. Nakirah. Kenapa boleh ada halnya? Karena dia sudah dikasih naat, yaitu makhirin. Ya. Faedah fulkin, fulkun ini bisa bisa mufrad, bisa jamak. Ya. Ini salah satu lafaz dalam bahasa Arab yang mana mufrad dan jamaknya sama. Ya. Cuma untuk membedakan mana yang mufrad, mana yang jamak. Kalau mufrad dia muzakkar, seperti di sini fulkin makhirin. Naannya muzakkar. Berarti dia mufrad. Mufrad. Tapi kalau naatnya itu muannas, berarti fulkun maksudnya yang jamak. Ada dalam Al-Quran, bisa antum lihat sendiri. Ana tidak ingat contohnya sekarang, cuma dalam Al-Quran ada. Ya, fulkun sering disifati dengan muannas, maka itu maksudnya adalah jamak, perahu-perahu, kapal-kapal. Ya, kalau dia muzakkar berarti dia mufrad. Ya. Barakallahu fikum. Dengan ini berakhir pembahasan hal. Kemudian kita lanjutkan insyaallah tentang al-mansubat yang berikutnya, yaitu at-tamyiz. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.